Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Septigia Aprima, NIM 1914030027. Saya dari MPIA BP 19. Nah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan materi saya yang subbabnya adalah hakikat usaha dan perusahaan. Nah, di sini dalam kita berusaha, tentunya kita akan melaksanakan bisnis. Jadi di sini usaha dan bisnis itu tuh dia sejalan ataupun sama pengertiannya. Nah, hakikat usaha ataupun bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar menukar barang ataupun disebut dengan barter yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, di sini contohnya adalah jika kita berusaha ataupun jika kita berjualan. Nah, di sini kan tentu kita menghasilkan suatu produk ataupun suatu barang atau jasa. Nah, para pembeli ia akan mengambil produk tersebut, akan menginginkan barang apa yang kita jual. Nah, pembeli itu tuh kan dia memberikan uang kepada kita. Disitulah terjadi tukar menukar barang dan menghasilkan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. Nah, seorang wirausahawan, dia memproduksi barang tentu tidak hanya satu, tapi berguna bagi masyarakat sekitar dan juga berguna bagi orang banyak. Slide selanjutnya, dalam ilmu ekonomi, bisnis ataupun berusaha adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Jadi maksud kata sibuk di sini adalah sibuk memproduksi barang atau jasa untuk disebarluaskan, untuk dikonsumsi oleh para pembeli. Selanjutnya, seorang pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Nah, seorang wirausahawan ataupun seorang pebisnis, dia tentunya akan mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Contohnya seperti di lingkungan saya, sekarang lagi marak-maraknya yaitu musim main layang-layang. Seorang wirausahawan yang kreatif dan inovatif tentu dia akan memproduksi seperti bambu, benang, kertas minyak, dan lem. Nah, di sini tuh jika dia memproduksi barang-barang yang diinginkan oleh para pembeli, tentu tokonya akan banyak berdatangan para pembeli dan juga dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya, dari kepuasan masyarakat itulah si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dari kepuasan dan dari kesenangan orang-orang yang main layang-layang itulah si pebisnis tadi dia mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya, wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam meraih kesuksesan. Slide selanjutnya, wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata, serta kreatif dalam rangka meraih sukses dan meningkatkan pendapatannya. Nah, di sini tuh seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, seseorang pebisnis itu tuh dia dituntut untuk harus kreatif dan harus inovatif.
Misalnya nih, seseorang yang menjual durian, dia misalnya dia baru hanya menjual durian-duriannya saja. Nah, jika dia kreatif dan inovatif, tentu dia akan membuat makanan hasil olah dari durian seperti pancake durian ataupun ketan durian, bisa juga kolak durian dan sebagainya. Contoh lainnya seperti orang-orang yang menjual ubi. Dari awalnya misalnya dia hanya menjual ubi rebus, terus kemudian dia berkreatif merombak hasil dagangan itu seperti dia menjual ontel-ontel dari ubi, dia juga menjual goreng-gorengan dari ubi. Itu kan sudah termasuk kreatif dan inovatif. Selanjutnya, seorang wirausahawan akan melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya. Pengusaha haruslah memikirkan tersedianya sumber daya serta sumber dana beserta dengan cara yang sebaik-baiknya guna melayani kebutuhan pasar tersebut dengan memproduksikan dan menyajikan barang dan jasa yang dihasilkan itu kepada masyarakat. Kelebihan hasil di ongkosnya itulah yang merupakan laba ataupun keuntungan. Slide selanjutnya. Secara umum, ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu A. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Seperti gambar saya di sebelah, itu kan mereka seorang direktur, setelah dia merekrut anggota, tentu dia akan mengadakan latihan atau seperti training center kepada anggota-anggotanya yang bertujuan untuk anggota-anggotanya ini lebih paham, juga lebih bisa mengerti tentang bagaimana cara melayani ataupun juga bagaimana cara berbahasa yang baik kepada si pembeli. Selanjutnya ada yang B, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Nah, kode etik, masalah kode etik, rata-rata setiap perusahaan itu dia mempunyai kode etik, di mana kode etik ini dia ada hal yang boleh dikerjakan, ada hal yang tidak boleh dikerjakan. Kira-kira seperti aturan. Nah, jadi di sini anggota-anggota itu tuh dia akan memiliki moral karena dia telah diikat oleh kode etik. Selanjutnya yang C, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi di sini kita tidak boleh egois. Selanjutnya yang D, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai kemanusiaannya berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khususnya. Nah, jadi jika kita ingin mendirikan toko atau perusahaan, kita harus memiliki izin agar terjaminnya kualitas barang kita, terjaminnya keamanan dan kesehatan serta halalnya barang kita. Selanjutnya yang E, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Slide selanjutnya, beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu profesi bisnis. A. Definitif, suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Jadi di sini dituntut pembukuannya harus jelas. Yang B. Urutan, suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Jadi tidak boleh acak-acakan. Yang C. Pelanggan, suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Jika kita berusaha, tentu pelanggan yang paling nomor satu kita butuhkan. Jika tidak ada pelanggan, maka siapa yang akan mengkonsumsi barang yang kita hasilkan? Selanjutnya ada yang D, nilai tambah. Transformasi yang terjadi harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Yang E, keterkaitan. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Nah, jadi di sini itu tuh dalam memproduksi barang kita tidak bisa hanya sendiri saja, tapi kita juga harus berkelompok. Seperti misalnya ada yang memotong makanan, ada yang menghaluskan makanan. Jadi di sini kita bekerja itu secara ramai-ramai agar tujuan dari perusahaan kita itu dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Salah dan jengkel saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.